Oke, Bang Oke, Ruli. Yuk silakan ya, Bang Ruli. ya. Terima kasih Pak Nindi. Eh, Selamat malam sekali lagi teman-teman yang ada di Zoom room pada malam hari ini. Eh, jadi kita akan bicarakan mengenai revolusi hidup sehat 2025. 2025. Ini saya ambil judul yang sedikit, namanya eh, sedikit wah ya, Embrace a Healthier You. Jadi, jadi kita yang punya hidup sehat. Jadi caranya simple step to start your own journey, dari perjalanan kita. Jadi pertama, saya ingin eh, ini semacam kayak eh, indikator-indikator yang simple. Jadi kita ingin lihat di sini eh, ada dua indikator yang mudah, yaitu kalau kita punya pemeteran yang untuk baju, itu kita ukur kira-kira itu di pusar, di perut, di waist, kemudian kita ukur apakah kita lebih atau kurang dari 40 inches atau 102 cm. Untuk laki-laki, untuk perempuan itu 35 inches atau 88 cm. Jadi Ini sama dengan ukuran celana nggak, Bang Ruli? sama, sama, sama. Sama ya. Ya, Oke. kira-kira sama. Jadi cara mengukurnya itu kita ambil napas, jadi kita udah siapkan, kita ambil napas, terus kita buang, terus kita ukur itu berapa. Jadi nggak terlalu kencang, apa namanya, tidak terlalu kencang, tidak terlalu juga loose gitu ya. Jadi yang kira-kira, jadi kita setight mungkin kita kita tarik, tapi bukan berarti dipaksakan supaya kayak kita nahan napas. Kalau kita nahan napas kan kalau sering kalau kita lagi foto kan Ya. supaya nggak kelihatan terlalu besar kita nahan napas gitu. Nah, tujuannya bukan itu. Kita ingin mengukur kita sendiri supaya kita tahu. Saya pun pada saat ini setelah apa namanya mengikuti program dan lain-lainnya masih sekitar 100. Jadi, tapi ini juga kalau kita punya ukuran. Dan kemudian kalau itu lebih dari 102 untuk laki-laki atau perempuan 88 cm itu indikasinya ada penumpukan fat yang kita namakan visceral fat. Visceral fat itu lebih seperti semua organ tubuh kita itu kan dilindungi oleh fat. Gunanya ya untuk supaya ngeprotek organ tubuh kita itu aman. Nah, cuman kalau kita kelebihan, nah itulah yang menjadi sedikit masalah. Yaitu kalau kita visceral fat-nya yang agak sedikit kebanyakan, biasanya nanti indikasinya ada penyakit jantung, karena high cholesterol, high blood pressure, kemungkinan juga ada type 2 diabetes, dan lain-lainnya. Ini menurut National Heart Lung Blood Institute, American Heart Association, yaitu dikatakan 35 untuk perempuan dan 40 inches untuk laki-laki untuk eh, apa namanya eh, yang dianggap sebagai sehat. Bisa juga kita buat seperti waist tadi, ukuran dari waist dibandingkan dengan tinggi atau waist itu dibandingkan dengan hip untuk mendapatkan hasilnya. Cuman untuk ukuran yang tadi 35 untuk perempuan dan 40 untuk laki-laki itu sudah cukup kita melihat indikasi bahwa kita itu sehat atau tidak, atau kita merasa sehat atau tidak. Kadang-kadang kita merasa sehat, tapi indikator-indikatornya itu berlawanan. Kemudian ada satu lagi, yaitu mengukur BMI. Jadi BMI itu menghitungnya berat badan dibagi tinggi kuadrat.
yang ukurannya antara 18 sampai 25. Jadi kalau memang itu silahkan, misalnya di sini saya ada contohnya, tingginya 175 cm, terus kita buatkan jadi 1,75 meter. Kemudian tinggi tersebut kita kuadratkan, kita dapat 3,06 meter persegi. Kemudian berat badannya 75, sehingga tinggal dihitung saja BMI itu weight dibagi dengan tinggi kuadrat, 75 dibagi 3,06, terdapatlah angka 24,5. Jadi kalau dilihat di sini 18,5 sampai 24,9 itu dikatakan sebagai normal. Ya mungkin masing-masing bisa menghitung sendiri saat ini tingginya berapa. Jadi kalau mau menghitung cepat sih sebetulnya kalau tinggi di sekitar 170-an itu dianggaplah square of height itu, atau tinggi kuadrat itu kita anggaplah sekitar 3. Jadi kalau 2,9, kan ngitungnya susah kan, 75 bagi 2,9, kita mesti pakai kalkulator. Saya biasanya menghitung cepatnya berat badan dibagi 3. Memang tidak apa namanya, eh, tidak sesuai angkanya yang seperti dihitung dengan kalkulator, tapi minimal kita punya perkiraan. Kita tahu menghitung cepatnya seperti apa. Eh, Waktu tahun 2023 itu saya mulai dengan berat 85 kilogram. Dibagi 3, kira-kira pada saat itu BMI saya 28 sekian. Jadi apa artinya BMI tersebut? Angkanya 24,5 di sini. Ini yang perhitungannya. Kita lihat yang sebelah kanan yang eh, warna-warni sini, itu kalau tadi 24,5 itu kan masuk di yang hijau, normal. 18,5 sampai 24,9. Nah, saya tadi menghitung, saya 85, BMI saya 28. Saya masuk di kategori pada saat itu Februari 2023 itu overweight. Nah, overweight itu 25 sampai 30. Dan kemudian apa yang terjadi kalau 30 ke atas? Nah, itu masuk ke obes sampai 35. Jadi kalau tadi kita menghitung tinggi kuadrat itu 3, kalau 35 kali 3 itu 105. Jadi kalau timbangannya itu kira-kira triple digit, kemungkinan besar itu masuk di kategori 34 ke atas, 34, 35, dan seterusnya. Masuk obese atau malah extremely obese. Tapi bisa juga kalau eh, apa namanya, berat badannya underweight. Itu underweight itu di bawah 18,5. Jadi berbahagialah orang yang eh, apa namanya, berat badannya di, sedikit di bawah normal. Tapi kalau underweight juga kebanyakan itu juga kurang bagus juga. Dan kemudian kalau yang di tabel di sebelah kiri ini ada tabel dari WHO, dan eh, ditentukan juga ketika ASEAN atau Asian. Nah, kalau dilihat lagi kan normalnya itu 18,5 sampai 25, sedangkan untuk Asian itu lebih kecil, 17,5 atau 22 atau 23 lah, itu dianggap sebagai normal. Tapi mungkin kita hitung saja untuk membahagiakan kita juga, kita pakai yang WHO. Karena kalau kalau saya sekarang di berat 72, itu dibagi 3 kan 24. Jadi 24 itu untuk Asian masih kategori 23 sampai 28 itu overweight. Jadi saya pun juga masih overweight. Tapi kalau kategori WHO 25 sampai 30, saya di 24, saya aman. Jadi ya tinggal tergantung aja kita mau memakainya yang mana. Nah,
indikator-indikator inilah yang yang pakai, saya pikir paling mudah untuk mengetahui risiko dari kesehatan kita masing-masing. Nah, kita lihat di sini bahwa ketika BMI itu di angka lebih dari 25, dari angka lebih dari normal, maka ada risiko. Jadi bukan langsung mutlak BMI 30 itu akan dapat eh, penyakit jantung, type 2 diabetes. Di sini disebutkan punya risiko untuk adanya developing health problem. Sooner or later itu akan catch up ke tubuh kita. Nah, ini bukan kayak mendoakan atau mengutuk, tapi ini lebih karena memang ketika dalam posisi dianggap dari dua indikator tadi itu tidak sehat, risiko dari penyakit jantung, type 2 diabetes, dan ada juga berbagai macam cancer, itu lebih mudah untuk terdevelop di dalam tubuh kita. Dan kemudian type 2 diabetes, ya tentunya dari pola makan, pola kebanyakan gula, yang sebetulnya eh, seringkali itu adalah vonis buat kita. Vonis, wah pokoknya type 2 diabetes, setelah itu kita akan minum obat seumur hidup, gitu kan. Sebetulnya type 2 diabetes itu sangat memungkinkan untuk disembuhkan. Nah, eh, kita lihat di sini heart disease, type 2 diabetes, cancer sekalipun juga sebetulnya sangat dimungkinkan ketika kita eh, mencoba memperbaiki pola makan di dalam kehidupan kita. Jadi di sini BMI ini hitung underweight, normal weight, overweight, obese atau extremely obese. Nah, yang saya tawarkan, saya ingin jelaskan bahwa tadi kan saya bilang semua hal indikator-indikator yang tidak baik itu bisa membuat kita beresiko untuk mendapatkan terdevelop di dalam tubuh kita itu adalah segala macam penyakit. Dan kemudian solusinya seperti apa. Nah, ini yang ditawarkan atau yang saya ingin jelaskan bahwa apa yang dilakukan ini ya sekedar yang makan, tidur, dan jalan-jalan. Makannya bagaimana, tidurnya bagaimana, dan kemudian jalan-jalannya uh, seperti apa. Jadi saya uh, setelah mengikuti satu program, kemudian saya melanjutkan untuk menyebarkan informasi-informasi ini kepada semua teman-teman saya, sehingga mereka bisa juga merasakan pola hidup yang lebih sehat. Saya uh, punya 2 sertifikat, yaitu satu sertifikat Eating Reorder dari Eating Reorder Academy Indonesia, dan juga saya dilengkapi dengan sertifikat untuk hipnoterapi di segala macam fobia dan ketakutan dan lain-lainnya bisa dicoba untuk diperbaiki. Jadi uh, menjadi apa ya? Mungkin menghilangkan 100% tidak, tapi mengurangi ketakutan-ketakutan itu, misalnya takut kucing, takut tikus, atau takut ketinggian, dan lain-lainnya. Jadi awalnya itu adik saya yang sebelah kiri itu mengikuti program uh, yang namanya Eating Reorder. Jadi Eating Reorder itu mengatur pola pikir dalam pola makan dengan mudah dan menyenangkan, dan kita lakukan ini tanpa obat, tanpa suplemen, tanpa suntik, dan lain-lain. Jadi semuanya natural. Dan kemudian saya sendiri sebetulnya sudah dari tahun 2012 itu sudah
mengikuti lari yang sekarang menjadi booming sekali itu. Dan saya sudah dari tahun 2012 sejak Jakarta Marathon yang pertama, tapi saya belum sampai di tingkat yang full marathon. Di tingkat 5 kilometer, 10 kilometer sudah saya lakukan dari 2012. Dan ketika di tahun 2023 saya melihat adik saya ketemu di acara alumni, dan dia ikut untuk pertama kali di acara lari 5 kilometer. Buat saya ada satu yang surprise gitu, karena adik saya ya kalau dilihat dari foto yang sebelah kiri kan biasanya ya tidak terlalu banyak beraktivitas olahraga, kemudian merokok dan 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 sejenisnya. Dan akhirnya saya melihat, wow, adik saya kok jadi kurus gitu ya. Apa yang membuatnya jadi kurus? Kemudian yang sebelah kanan juga adik saya yang paling kecil itu lakukan hal yang sama. Kenapa dia lakukan? Karena melihat abangnya atau adik saya yang sebelah kiri ini melakukannya. Ini menjadi dari 81 turun jadi 67 kilogram. Nah, kemudian ibu saya yang sebelah kiri turun 9 kilogram. Itu juga ibu saya merupakan peserta paling tua. Umur saat ini ibu saya 82, jadi waktu mengikuti program itu umurnya sekitar 80 tahun. Sekarang 82, dan dia bisa melakukannya. Dan yang sebelah kanan ini adik saya, salah dia turun 15 kilogram. Adik saya di Belanda, yang sebelah kanan. Jadi yang sekarang juga sudah menjadi eating disorder coach juga. Jadi perjalanan saya melanjutkan dari 3 adik saya dan ibu saya. Jadi saya masuk boleh dibilang generasi yang kelima. Atau orang yang kelima di dalam keluarga yang mengikuti eating disorder di Februari 2023. Kenapa saya mengikuti eating disorder? Karena waktu pandemi sudah mulai berakhir, mulai aktivitas, malah yang terjadi hidup saya menjadi lebih tidak sehat dibandingkan waktu zaman pandemi, karena mungkin juga waktu pandemi hampir saya mungkin 1 bulan itu sekitar rata-rata 200 kilometer per bulan, jadi setiap hari itu hampir 5 kilometer, karena menjaga kesehatan supaya supaya tidak terdampak dengan COVID-19. Dan kemudian mulailah aktivitas, tapi kemudian olahraganya mulai turun, mulai berkurang, kemudian mulai pola makan juga tidak teratur, yang mengakibatkan timbangan saya juga mulai naik. Malah saya juga penyakit jantung yang biasanya relatif tinggi itu juga tetap. Kemudian dari situlah saya berpikir, dan ibu saya mengajak saya, ya udah coba aja eating disorder, siapa tahu kamu bisa menyembuhkan penyakit darah tinggi, kondisi jantung yang suka deg-degan, berdebar-debar, dan lain-lain. Saya bilang, oke Mas, saya ikut, dan ini kisah kenapa saya masukkan, maafkan aku yang dulu, karena aku yang dulu itu seperti ini. Dan kalau dilihat dari foto-foto ini, 3 foto ini kan semuanya pakai jersey lari, memang itu salah satu yang hobi saya, meskipun saya belakangan juga sudah mengurangi larinya, tapi lebih banyak jalan. Dan melihat ini juga boleh dibilang dalam posisi yang agak cabi, gemuk, dan lain-lain. Ini yang transformasi yang terjadi
saya di berat 85 di Februari 2023, BMI-nya 28,7, dan selesai di bulan Juli 2023, itu berat saya 69, turun 16 kg, BMI saya di 23,3. Ada sih keinginan saya untuk mencoba untuk turun lagi sampai mungkin di BMI 21 atau 22. 21 itu sekitar jadi 63, kalau 22 66. Saya pernah setelah Juli itu saya mencoba lagi di bulan September Oktober, turun juga sempat sampai 67. Hari ini tadi pagi berat badan saya stabil di 72, 71, 72 ya, selama 2 tahun terakhir ini. Ini jadi perjalanan saya 2022 85, 2023 69, sekarang jadi 71 72 kilogram. Di usaha dari apa yang dilakukan selama program 5 bulan itu, di hari pertama saya turun 1,5 kilo, di 2 minggu pertama saya turun sampai 4 kilo. Dan kemudian pertanyaannya bagaimana caranya kan gitu. Jadi saya mau share sedikit. Jadi ini sertifikat yang saya dapatkan untuk saya bisa memperkenalkan program ini kepada teman-teman semua. Jadi saya putarkan ada 2 video, satu video saya, nanti kedua itu video dari adik saya. Hai teman-teman, saya Ruli Mangunso. Hai teman-teman, saya Ruli Mangunso. Terdengar nggak suaranya Pak? Terdengar. Oke. So, coach eating reorder. Saya seorang dosen di perguruan tinggi swasta dan aktif sebagai penggiat pemerhati dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Sejak tahun 2012, saya telah menjalani gaya hidup sehat dengan rutin berolahraga beberapa kali seminggu. Saya juga memperhatikan asupan makanan dan minuman untuk menjaga tekanan darah yang tinggi. Dalam 5 tahun terakhir, saya rutin berlari atau berjalan cepat setiap hari. Namun, setelah olahraga, saya tidak menjaga pola makan dengan baik. Dengan alasan, kan sudah olahraga, jadi bisa makan apa saja dengan porsi bebas. Saat COVID-19 mereda dan aktivitas kembali normal, kesibukan pun meningkat, sehingga mengurangi waktu untuk olahraga dan pola makan menjadi tidak teratur. Akibatnya, berat badan naik dan tekanan darah meningkat, disertai dengan degup jantung berdebar-debar dan tidak stabil. Atas saran keluarga yang sudah mengikuti eating reorder, saya langsung bergabung pada bulan Februari 2023. Puji Tuhan, tekanan darah hasil pengukuran menunjukkan hasil normal. Lega rasanya. Dan sebagai bonusnya, berat badan saya pun turun 16 kg. Pola hidup sehat memerlukan pola makan yang benar, rutin olahraga, serta pola pikir positif. Saya ingin berbagi pengalaman dan berkat dengan teman-teman. Ayo bergabung dengan saya di Eating Reorder. Kita akan belajar mengurusi tubuh kita dengan pola hidup sehat, mengatur pola pikir dalam pola makan. Dan sebagai bonusnya, tubuh kita menjadi terurus. Umur di tangan Tuhan, kesehatan di tangan kita.
Oke, satu lagi ya. Volumenya boleh dinaikin, Bang Ruli. Tadi Apa? terlalu pelan. Volume ya? Iya, tadi terlalu pelan. Oke. Hi, my name is Sandra Mang. Udah cukup? Iya. Oke. So I'm eating the order. I'm an aerospace structure engineer working for more than 2 decades at European Space Agency in the Netherlands. Though I didn't have any specific health issues, but inside I was not healthy. I didn't like the way I looked in front of the mirror. I often said to my children that I looked old, fat, and bald. Of course, they are strong, but deep down I knew I need to do something. In March 2022, my brother Rico sent me his transformation picture. He lost impressive 70 kilograms. He looked fresh, healthy, and happy. He said to me he joined a program called Eating the Order. He sent me pictures of his ER menu. It looks yummy, and you can pay as you wish. He said, perfect. My journey started in May 2022. I focused more on the process itself rather than losing weight. Eating in order gave more than just a meal plan, but also my exercise, my resting time, and most importantly, my renewed mindset. As any other process in life, I had quite some challenges, but with a great support from my coach, his assistant, and the community, slowly but surely, I lost 15 kilograms. And I like to see my own reflection in the mirror. A new transformed me, a happy, healthy, and a glowing looking amazing Sandra 2.0. How much you value your health is evident by the choice you make. So join us as we will help you transform the right way of eating through the right way of thinking. I would be very happy and honored if you would let me guide you to explore the journey of your healthy life and to be the best version of you. Life is in God's hands, but the health is in ours. Oke. Thank you. Jadi saya ingin jelaskan. Jadi apa itu eating reorder? Jadi kita mengatur pola pikir dalam pola makan. Saat ini ada lebih dari 70 coaches, lebih dari 12.000 member yang sudah pernah bergabung saat ini dan sudah lulus dari seluruh dunia. Jadi dari 70 coach itu ada 3 yang saat ini berlokasi di luar negeri, satu adik saya di Belanda, kemudian baru ada lagi satu yang dari batch saya itu tinggal di Jerman, dan ada satu lagi coach yang ada di Australia. Dan dari 70 coaches tersebut juga tidak semuanya di Jakarta, ada yang di Bali, ada yang di Sulawesi, ada yang di Surabaya, ada yang di Semarang lokasinya. Cuman memang kita semua ini lakukan sesi coachingnya itu dengan Zoom. Jadi tidak ketemu face to face. Jadi dimanapun teman-teman berada itu selama ada fasilitas Zoom bisa mengikutinya. Dan kemudian kami para coaches juga dibantu dengan 250 asisten coach. Asisten coaches, siapa itu asisten coach? Adalah mereka-mereka yang sudah mengikuti, sudah lulus, dan kemudian mau berbagi ilmunya dengan teman-teman semua. Visinya kita menciptakan 1.000 coaches seluruh dunia dengan mentalitas yang berkelimpahan. Visinya adalah kita membantu orang dalam mencapai hidup sehat, baik secara fisik
maupun mental dengan semangat berbagi. Jadi yang saya bilang makan, tidur, jalan-jalan. Jadi yang pertama di dalam program kita itu kita memikirkan 5 faktor dalam makanan. Itu kita perhatikan nutrisinya, begitu juga kalorinya, kemudian komposisinya, kemudian bagaimana kita menyiapkan preparasi dari makanan tersebut, dan kemudian porsinya seperti apa. Cara sehat untuk menurunkan berat badan yaitu dengan memakai cadangan energi yang tersimpan, yaitu dengan melakukan defisit kalori secara konsisten. Dan ini satu-satunya cara untuk menurunkan berat badan, yaitu defisit kalori. Tidak ada cara lain selain defisit kalori. Jadi tubuh kita itu untuk jantung berdetak, kemudian nafas yang berkelanjutan, dan kemudian pencernaan, metabolisme, dan lain-lain itu pastinya memerlukan kalori. Kalori itu menjadi tenaga untuk menggerakkan detak jantung dan bernafas. Nah, detak jantung kan jantung kita itu berdetak tanpa kita tanpa kita suruh, dia juga akan berdetak sendiri. Sama juga jika kita bernafas, termasuk juga air liur yang kita ada di mulut kita kan juga kita nggak bisa bilang stop, kemudian oke, keluarkan. Nah, ini secara konsisten itu berlanjut terus dan itu memerlukan kalori. Kira-kira untuk seperti saya itu membutuhkan sekitar 1.500 1.600 kalori. Dan kemudian kalau saya ingin mengurangi berat badannya, maka kita harus mengurangi yang masuk. Misalnya kita butuh 1.500, nah ketika 1.200 yang masuk kan masih ada kekurangan 300 defisit kalori tersebut. Maka tubuh akan mencari simpanan-simpanan kalori di dalam tubuh kita sehingga kita dapat mendapatkan penurunan berat badan. Jadi kalau misalnya teman-teman mau makan kerupuk, mau makan yang macam-macam, itu sebetulnya selama defisit kalori pasti timbangan akan turun. Cuman masalahnya kerupuk itu kalorinya tinggi, tapi beratnya ringan. Jadi ketika kita masuk ke dalam mulut kita, tubuh kita, karena ringan, maka perut kita itu merasa kekurangan makanan, tapi kalorinya tinggi. Jadi tidak ada yang kebetulan dalam hidup. Dan saya dan teman-teman pada malam hari ini juga tidak kebetulan untuk bertemu pada kesempatan ini. Nah, kalau kita lihat gambar seperti ini kan gambar dari gunung es. Nah, dari gunung es ini mungkin kita terpikir film kayak Titanic. Kita lihat yang di atas permukaan yang berwarna putih itu kan tidak terlalu besar, tapi yang di bawah itu jauh lebih besar. Nah, perkiraan saya 1:5, yang di atas itu 1/6, yang bawah itu 5/6. Dan ini yang menjadi pemikiran seperti bahwa yang atas itu adalah pikiran sadar kita, tapi yang bawah itu adalah pikiran bawah sadar kita. Dan kemudian kok komponen apa saja yang menjadi pikiran sadar atau pikiran bawah sadar? Kita lihat di sini, kan 12%. Jadi yang saya bilang itu 1/6. Malah ini 12%, itu 1/8 bagian atas. Yaitu keinginan, goals, kehendak. Kemudian yang di bawahnya 88%
sesuatu yang menguasai pikiran kita, belief, apa yang kita percayai, misalnya makan nasi bikin gemuk. Meskipun itu tidak 100% benar atau tidak 100% salah, tapi itu belief kita, kepercayaan kita. Kalau makan telur itu kuningnya dibuang karena kuningnya itu kolesterol. Nah, apakah itu benar atau tidak? Ya kita nggak pernah tahu dan kita mungkin juga tidak pernah ngecek. Eh, Sekarang sih sebetulnya kita dengan mudahnya bisa tanya Mbak Google atau tanya ke ChatGPT, apakah itu benar. Kemudian ada value, ada emosi, ada trauma, ada fobia yang eh, menguasai kehidupan kita. Jadi lebih banyak pikiran bawah sadar, layaknya jantung itu berdetak kan itu di bawah sadar kita. Kita tidak bisa secara sadar, oke, jantung berdetak. Dan itu menguasai kita, yaitu 88% atau 7/8 bagian dari kehidupan kita setiap hari itu dikuasai oleh pikiran bawah sadar. Jadi banyak orang tidak punya kesempatan untuk belajar makan. Padahal makan adalah sumber kehidupan di dalam perkembangan pertumbuhan setiap manusia. Mereka menjadikan makanan sebagai pelarian terhadap masalah, serta pencarian rasa bahagia yang salah. Jadi eating reorder hadir untuk menjawab doa untuk orang yang ingin hidup sehat secara natural dengan cara mengatur pola pikir dalam pola makan, tanpa obat, tanpa suplemen, tanpa produk apapun dengan mudah dan menyenangkan. Dan yang paling penting setelah itu adalah permanen. Bahwa perubahan ini diharapkan berubah secara permanen. Sehingga kita tidak melakukannya seperti kayak yoyo. Yoyo kan naik turun, naik turun, naik turun. Ya, sering orang mendapatkan itu programnya jadi lost and found. Lossnya 15 kilo, tapi kemudian found-nya 20 kilo. Loss 15 kilo, kemudian 2-3 bulan, 4 bulan, 1 tahun kemudian malah jadi naik timbangannya. Karena memang kita tidak merasakan perubahan di pola pikir kita tersebut. Pola pikir dalam pola makan. Ini di awal dikatakan makan, tidur, jalan-jalan. Inilah yang dilakukannya. Jadi sekali ini program yang kita lakukan ini bukan diet. Karena kalau bagi teman-teman mungkin bisa tulis di kolom chat ketika mengikuti program diet. Silahkan tulis di kolom chat. Pengertian diet itu seperti apa? Mungkin teman-teman bisa tulis di kolom chat. Oke, saya ikutin diet. Diet itu seperti apa? Yang sering mungkin pikir diet itu kayak terpaksa, diet itu makannya sangat kurang, mengurangi makan yang yang cukup ekstrim supaya bisa merasakan. Nanti saya akan share kenapa disebut diet. Menyesuaikan pola makan sesuai dengan kebutuhan tubuh. Oke, ya, terima kasih Jessica. Jadi konotasinya biasanya diet itu kayak wah tersiksa. Padahal kata diet ini kan juga bisa untuk diet positif. Diet positif itu kalau yang underweight itu diet positif supaya dia bisa menaikkan berat badan menjadi
normal. Dan diet itu sebetulnya kan dari kata seperti makan, tapi konotasinya biasanya negatif. Oke. Jadi yang pertama dilakukan ya kita mencoba mengatur pola pikir. Jadi membuang mindset, belief atau mitos-mitos negatif tentang makanan dan kesehatan. Yang dilakukan pola makan 6 kali sehari. Mungkin ada yang nanti bertanya, gitu, serius coach, kok ini eating reorder tapi makannya 6 kali. Nanti kita akan ajarkan bagaimana cara untuk makan 6 kali sehari. Ada satu member saya mengatakan tidak dikasih kesempatan untuk lapar karena belum lapar udah udah masuk ke jam makan berikutnya. Habis itu ke jam berikutnya belum merasa lapar juga, tapi dan kita mengharapkan bahwa pola makan ini diatur sedemikian rupa untuk diikuti sehingga eh, tidak ada jeda kosong untuk karena ketika di tengah-tengah lapar kan pasti kita akan mencari makanan dan makan itu di luar dari jadwal. Akibatnya polanya jadi sedikit berbeda. Yang ketiga, pola istirahat. Diharapkan eh, kita bisa untuk istirahat 8 jam. Ini lebih baik untuk dilakukan semuanya 8 jam itu di malam hari sampai pagi hari. Dan kemudian mungkin nanti ada yang bertanya, gimana kalau siangnya 1 jam, 2 jam, kemudian misalnya 6-7 jamnya dilakukan di malam hari. Saya katakan sebaiknya karena mulai istirahat 8 jam supaya tidak terputus untuk proses uh, regenerasi sel di dalam tubuh. Karena tubuh yang melakukan regenerasi sel itu di malam hari atau ketika matahari sudah terbenam. Jadi ketika malam hari. Jadi sudah gelap. Kalau karena siang, biasanya itu kan siang ada matahari itu kita beraktivitas. Kemudian eh, tadi kan pola makan, istirahat itu tidur, pola exercise itulah jalan-jalan. Jadi bukan maksudnya jalan-jalan kita sightseeing, jalan-jalan ini pengertiannya adalah pola exercise. Hanya jalan santai saja. Itu yang minimal. Sekarang program sudah dimodifikasi kalau ada keinginan teman-teman untuk ke gym atau apa namanya lari atau naik sepeda atau berenang itu kita sudah bisa konversikan eh, polanya tersebut sehingga asupan atau kalori yang dibutuhkan itu tetap memang akan ada perubahan. Pengertian dari selain dari jalan-jalan kayak lari atau nge-gym, kalau itu dilakukan secara rutin, ya bukan ya sekali-sekali ya. Aku mau nge-gym, gantiin jalan-jalan capek. Itu bisa aja jadi lakukan seperti itu, tapi nanti perhitungannya itu akan tetap. Kalau rutin 3 kali, 4 kali, 5 kali seminggu, maka kita akan adaptasikan eh, pola exercise tersebut di dalam asupan makanannya juga. Jadi, yang saya katakan tadi, diet itu biasanya mengandung tekanan atau beban, serta ada vibrasi negatif sehingga ketika orang menjalankannya itu merasa terpaksa. Tapi di sini kita sama-sama memilih, memutuskan, dan mengizinkan diri untuk hidup sehat dengan cara yang mudah dan menyenangkan. Kenapa di sini penting kata mudah dan menyenangkan? Mudah itu tidak ribet. Maksudnya harus begini, harus begitu, seperti apa adanya aja. Kemudian menyenangkan dengan
kita menjalankan dengan menyenangkan tersebut, ya maka kita akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Dengan menyenangkan itu kan, maka hormon-hormon positif seperti dopamin, itu serotonin segala itu akan membantu kita untuk melakukan untuk kebaikan dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita stres, terpaksa, ada tekanan, ada beban, maka yang keluar itu adalah kortisol. Stres, kortisol keluar, hormon kortisol keluar, malah tambah stres. Yang kita happy-happy aja, senyum, salah satu yang bisa kita lakukan. Jadi kita eat better, not less. Makanya tadi kita pola makannya itu 6 kali sehari. Jadi kita makan yang lebih baik, bukan yang lebih sedikit. Dengan mudah dan menyenangkan. Kemudian kita lakukan dengan no product, special product, no supplement, no obat, no suntik. Dan kemudian eating disorder bagaimana beroperasinya? Semuanya online coaching. Total itu 10 sesi coaching. Satu sesi coaching itu per 2 minggu. Jadi total kita akan ketemu selama 20 minggu, ditambah lagi orientasi 2 minggu. Jadi total sekitar 22 sampai 24 minggu. Dan karena online coaching, kalau memang terpaksa tidak bisa hadir, maka kalian, teman-teman, bisa mendengarkan rekamannya. Kita juga community based yang buat salah satu daya tarik, karena kita ketika mengikuti program ini, atau saya ketika mengikuti program ini, saya tidak sendirian. Saya bersama-sama dengan teman-teman di satu batch, plus juga dibantu dengan coach, beberapa asisten coach juga, beberapa co-coach yang akan membantu. Jadi kita tidak merasa sendirian. Nah, seringkali kalau kita mengikuti satu program, kita akan sendirian. Kita beli suplemen, kemudian kita lakukan sendiri. Kalau ada pertanyaan, kita bisa tanya ke coachnya. Tapi coachnya itu kan juga mungkin waktunya terbatas gitu kan. Tapi kalau dengan komunitas, kita akan buat satu WA group. Di dalam WA group itu kita akan bisa saling share sesama. Mungkin sebagai peserta, saya punya kesulitan dengan ini dan itu, belanja ke pasar dan lain-lainnya. Mungkin tips dari teman-teman yang lain, cara memasaknya seperti ini, bagaimana menyikapinya dan lain-lain. Kita juga menggunakan website untuk guidance dari nutrisi dan kebutuhan setiap peserta, setiap member. Ya nanti di per 2 minggu itu ketika sebelum unlock menu akan ada health investment. Nah itu seperti sumbangan sukarela, seberapa besar komitmen teman-teman terhadap program yang teman-teman jalani. Jadi ikuti ya, akan dapat apa saja. Jadi satu, perubahan pola pikir dalam pola makan, fasilitas Zoom, kemudian menu sesuai dengan kebutuhan peserta. Eating disorder tidak menyediakan jasa penyediaan makanan. Jadi masing-masing nanti teman-teman menyikapi cara masak dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Kemudian ada komunitas dan ada pendampingan dari asisten coach dan coach lainnya. Ini kalau memang ada medical condition, ada alergi atau kondisi yang lain, ini juga silahkan ketika punya masalah, misalnya high triglyceride, high cholesterol, kan nanti menunya akan mengikuti sesuai dengan medical condition. Misalnya juga asam urat,
kemudian fatty liver, atau punya alergi kayak seafood, alergi terhadap telur, atau kondisi lainnya seperti sedang hamil, atau vegetarian, atau vegan, atau dairy produk lainnya. Ini bisa diakomodasikan sesuai dengan special condition yang jadi ini sangat membantu. Kalau misalnya kan ada banyak jenis sayuran atau protein yang tidak diperbolehkan oleh dokter. Jadi kalau memang jika berkenan berminat untuk mengikutinya, saya akan buka batch baru di 16 April. Silakan scan QR code ini yang saya mulai di tahun 2025 ini adalah resolusi saya untuk tahun 2005 adalah membuat satu revolusi di tahun 2025 untuk wellness, kesehatan, wealth, dan juga wonder. Jadi ini saya ambil dari yang biasa kita kan suka ketik di internet itu kan www. WW di sini ada wellness, wealth, and wonder. Jadi umur di tangan Tuhan, kesehatan di tangan kita. Kesehatan itu adalah hak semua orang. Sering kita suka mendengar dari mungkin teman-teman mengatakan misalnya, saya mau berjuang untuk keluarga saya mau mati-matian. Tapi sebetulnya yang dibutuhkan adalah teman-teman yang hidup yang sehat, bukan teman-teman yang menjalankan IR bukanlah perjuangan, melainkan sebuah perjalanan. Jadi thank you sudah mendengarkan presentasi saya, dan kalau memang ada pertanyaan silahkan ditanyakan, bisa langsung open mic atau tulis di kolom chat. Beberapa foto biar teman-teman menyiapkan pertanyaan. Oke, foto yang tadi ya ini ya. Ya, ini dari teman-teman yang lain. Ya. Silahkan, mungkin ada yang ingin bertanya. Oke, Bapak Ibu semua, Mbak Jessica apakah ingin bertanya? Kalau ada silahkan, tapi kalau mungkin sambil menunggu Mbak Jessica bertanya, saya coba Boleh. akan mencoba memulai bertanya, Bang Oke. Rudi. Ya. Tadi intinya adalah agar berat badan berkurang itu, maka perlu menurunkan kalori. Begitu, asupan kalori ya, betul ya? Iya. Ya. Oke. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang memiliki olahraga yang membutuhkan kalori tinggi? Gitu, kadang-kadang kan ada olahraga-olahraga yang memang malah ditambah, kalorinya perlu ditambah nih, Ya. biar sel-selnya eh, bisa apa? eh, Recovery atau sel yang mati bisa hidup kembali gitu kira-kira gitu, Ya. dan Ya. membutuhkan kalori-kalori yang cukup tinggi malah. Nah, gimana nah kira-kira dengan situasi seperti ini Bang Ruli? Oke. Kalau saya biasanya saya menyarankan tujuan utama untuk ikut program ini apa? Hmm. Karena di sisi lain, misalnya ada kan yang berpikir, oke, saya eh, dalam posisi timbangan sudah menuju ke triple digit. Kemudian saya mencoba untuk berolahraga. Yang saya bilang, oke, oke, nanti saya jawab ya. Saya jawab yang pertama itu dulu. Saya lebih menyarankan seperti ini. Eh, Diperbaiki dulu BMI-nya,
Baru nanti ketika Menyebutnya apa dulu? BMI-nya, so BMI, oke. ya Body Mass Index, BMI. Jadi dinormalkan dulu timbangannya, berat badannya, sambil juga pola pikir itu dirubah, diatur sedemikian rupa sehingga karena ketika ingin satu menurunkan berat badan, kemudian satu lagi kita olahraga yang berat, itu kayak sesuatu yang agak bertolak belakang kan gitu. Saya suka katakan mau pilih yang mana dulu gitu. Karena program ini kan 5 bulan, 6 bulan. Kalau saya menyarankan diperbaiki dulu timbangannya, kemudian ketika sudah mulai melihat apa namanya penurunan berat badan tersebut, ketika ingin ditambahkan olahraganya, karena kalau nggak kan nanti jadi jadi agak bertentangan ya. Maksudnya bertentangan ini ketika kita asupannya dikurangi, tapi kemudian kita melakukan olahraga yang berat yang membutuhkan energi. Dikurangi kemudian butuh energi yang lebih banyak, sehingga itu kan agak bertolak belakang. Ya, ya. Yang akibatnya ketika kita, yang terjadi itu setelah kita makan dan kemudian olahraga yang berat, yang akhirnya tubuh memerlukan energi lagi. Dan biasanya eh, tubuh itu akan menggunakan energi yang available. Misalnya kayak gula atau glukosa itu kan yang dipakai dulu. Nah, sedangkan ketika kita ingin mengurangi lemak tersebut, nah lemak itu bisa berkurang ya. Makanya saya lebih menyarankan, Eating Road menyarankan untuk kita eh, melakukan olahraganya dengan berjalan. Karena berjalan itu kan secara kita lakukan antara 30 sampai 60 menit. Nah, dengan berjalan itu jantung semua itu akan berfungsi dengan lebih baik. Memang eh, kelihatannya bagi misalnya seorang yang olahragawan kok cuma jalan ya gitu. Tapi ketika ingin dilihat lagi dari perkembangannya, jalan itu sebetulnya yang terbaik untuk olahraga yang terbaik. Jadi karena itu konstan. Kita lakukan selama 30 menit itu kan kita jalan konstan. Dan detak jantung itu, jadi kalau misalnya kita angkat besi atau lari itu kan tiba-tiba kita jantungnya jadi lebih cepat. Jantungnya lebih cepat. Dan ketika detak jantung lebih cepat ya energi yang dibutuhkan kan lebih banyak. Jadi yang menjawab pertanyaan dari Pak Nindi, ya saya sarankan untuk yang di awal-awal itu olahraganya jangan terlalu berat dulu. Hmm. Lebih Bang eh, Ruli, ya saya coba tindak lanjuti dari pengetahuan yang saya tahu kira-kira ya. ya Jalan memang baik untuk apa ya melatih otot dan terutama juga untuk melatih jantung ya. ya Ya, setuju ya itu selama 30 sampai 60 menit. Hanya saja kalori yang dibakar itu kan selama proses jalan tersebut dilakukan. Jadi kalori yang dibakar itu ya selama 30 sampai 60 menit tersebut. Nah, ya sedangkan untuk jalan yang menggunakan treadmill dan ada beban, treadmill beban tuh yang incline, coba ya jalan hmm, agak nanjak gitu ya di treadmill kan ada ya. ya Itu kan artinya dibutuhkan energi ekstra jalannya, ya ekstra bukan sekedar jalan biasa. Nah, kalau dilakukan secara rutin juga bisa anggaplah 20-30 menit, itu akan membakar kalorinya kan lebih lama gitu. Setelah setelah istirahat, setelah berhenti pun kalori kan dibakar terus itu karena ada ya power. Nah, ini bukankah jadi lebih bagus ketika kalori dibakar itu kan sebetulnya kan akan mengurangi berat tubuh juga. Gimana? ya. Eh, di satu sisi memang benar pernyataan itu. Cuman memang
kita mencoba untuk membakarnya secara lebih konstan, maksudnya lebih teratur. Karena ketika ada satu lonjakan penggunaan kalori tersebut, itulah yang mengakibatkan tubuh itu akan mencari sumber-sumber kalori dari apa yang ada. Kalau tidak ada, maka akan keluarlah rasa seperti rasa lapar. Hmm. Ketika rasa lapar itu keluar, maka kita akan mencoba untuk istilahnya menambah makanan di luar dari jadwal yang ada. Karena kan kita ingin bahwa makanya salah satunya kita ingin supaya tidurnya kan 8 jam. Benar, terus terang, silahkan teman-teman coba sebelum tidur itu timbang, sebelum tidur timbang, sesudah nanti bangun coba timbang. Pasti itu akan ada pengurangan yang cukup signifikan. Malah kalau tidurnya cukup baik itu bisa kurang sampai 1 kilogram di pagi hari dibandingkan dengan malam. Cuman ketika tadi olahraganya lebih ekstrim dari sekedar jalan aja, nah itulah yang karena eh, apa namanya kita ingin asupan kalorinya kan teratur. Nah, ketika lebih dari apa ya yang kita makan tersebut mengakibatkan kita kan kekurangan. Yang akibatnya kita akan makan yang eh, lebih banyak daripada apa yang seharusnya dimakan tersebut. Jadi kita ingin supaya tidak ada yang satu lonjakan-lonjakan yang tiba-tiba mengakibatkan kita kekurangan kalori, yang akibatnya kita ingin tumpel dengan makanan-makanan yang di luar dari jam makan. Oke, coba itu dulu. Oke, tadi ada Mbak Jessica ada Ya, sempat chat ya. ya, Coach, aku suka makan, sama dengan saya Jessica. Saya juga suka makan. Biar nggak lemas, suka makan biar nggak lemas. Nah, kalau menurunkan kalori gimana jadinya? Takutnya lemas sih, kira-kira begitu. ya. Ini yang kita menyikapinya. Jadi antara kalori dengan timbangan dari makanan tersebut. Yang tadi yang saya bilang, kerupuk itu mungkin cuma beberapa gram, tapi kalorinya tinggi. Jadi ketika di sini menurunkan kalori, tapi kita tidak menurunkan secara drastis gramnya. Jadi contohnya eh, kita mengambil makanan yang sayur, misalnya kayak selada. Kalau selada kan kalau kita makan, kita dapatnya 100 gram, kita akan makan selada yang segitu banyak. Tapi ada pilihan lain, misalnya labu siam, atau tomat, atau timun, sesuai dengan menunya. Jadi, eh, waktu saya eh, mulai di program, saya iseng-iseng saya ulik. Kan. Saya ulik total dari makanan yang dimakan, itu saya eh, cerita ke ibu saya, Mah, saya itu total satu hari itu makan sekitar 1,5 sampai 2 kilogram makanan yang dimakan. Tapi saya timbangannya turun, saya bilang gitu. Jadi saya ngebayangin dulunya, saya mungkin satu hari itu makan sekitar 2 sampai 3 atau 4 kilogram. Kemudian kan saya juga berpikir, oke, makanan itu kemudian dari 2 kilo atau 3 kilo yang saya makan, kemudian di press terakhir tersebut, kan kemudian BAB. BAB cuma 300-400 gram aja kan udah banyak banget. Jadi bayangkan yang masuk 3 kilo, yang keluar cuma 500 gram, setengah kilo. Ya dua setengahnya di mana ya? Di tubuh kita kan. Ya kita, saya bilang, nah cuman yang saya ikuti di menu 1, menu 2 dan selanjutnya, ini yang dimakan sebetulnya banyak. Jadi itu membantu juga kita bahwa kita bukan makan sedikit kalori, bukan berarti sedikit makannya sedikit.
Nah, yang tadi saya bilang kerupuk 50 gram tapi kalorinya bisa 500, itu seperti kita makan makan komplit. Jadi biar nggak lemas kalau menurunkan gimana ya. Yang tadi Kerupuk banyak yang kalorinya dari mana ya, Coach Ruli? Kerupuk bisa dari banyak kalorinya dari dari minyak. mana? Minyaknya Minyak kan? kan digoreng ya. Ya. Karena 1 sendok teh minyak goreng itu adalah 30 kalori 1 sendok teh. Jadi kita bisa bayangkan kalau kita beli gorengan yang digoreng dengan minyak sekuali besar tersebut, berapa puluh ribu kalori yang kemudian sebagian besar nanti akan nempel di makanan yang kita beli sebagai gorengan tersebut. Gitu. Pasti bisa kok. Dari paham semua. Oh, oke, oke. Oke, mungkin ada kiat-kiat buat teman-teman kita nanti yang mendengarkan dari YouTube, ada keynote speech dari Coach Ruli kira-kira Ya, jadi closingnya ya. yang tadi di awal bahwa untuk menurunkan berat badan itu kiatnya cuma satu, adalah defisit kalori. Tapi sekali lagi defisit kalori itu bukan berarti timbangannya juga sedikit atau sedikit yang dimakan. Yang seperti yang salah satu peserta yang ikut di batch 2 saya mengatakan, gue tidak dikasih kesempatan untuk lapar. Karena pola makannya diatur sedemikian rupa, sebelum sampai titik kita kelaparan, sudah ada makanan yang lain. Jadi kita makan itu sekitar 2 sampai 3 jam sekali. Kayak kita lakukan 6 kali sehari. 6 kali kali 3 jam kan itu sekitar 18 jam. Dan satu hari kalau 2 jam, 6 kali 12 jam. Jadi antara 12 sampai 18 jam perut kita Tidur. penuh, kemudian kita tidur. Tidur 8 jam. Jadi ketika kita bangun, nah kita siap lagi untuk makan sekitar jam 5, jam 6. Dan nanti ada snack paginya jam 9, makan siangnya jam 12, ada snack sorenya jam 3, makan malamnya jam 6, kemudian snack terakhir itu jam 6, jam 8, jam 8, jam 9 malam, kemudian kita tidur. Oke. Kalau untuk mendapatkan 8 jam kan kita tidur jam 9, bangun Oke. jam 7. Oke. Gitu. Jadi polanya satu hari 6, kesimpulannya satu hari ada 6 kali makan. Ya, Kira-kira lah ya 3 kali makan normal, ada breakfast, makan siang, makan malam. Di sela-sela itu semua disisipin dengan makan makanan lain gitu. Kira-kira begitu ya. ya, Ada ya betul. coffee break 1, coffee break 2, coffee break 3 lah. Kira-kira Ya, begitu ya bahasanya ya. Oke. Nah, boleh kemudian Coach ada bocoran sedikit kalau ikut program ini dengan 20 minggu ya, 20 kali pertemuan kira-kira betul ya Coach ya? ya, ya, 10 kali pertemuan ya? ya 10 10 kali pertemuan pertemuan. kali dengan A2 minggu, 20 minggu. Kira-kira investasinya gimana Coach? Yang tadi salah satu slide bahwa kesehatan itu kan hak semua orang dan Iya. kita tidak membebankan eh, apa namanya angka yang tinggi. Hmm. Dan kalau kita di program-program lain kan ada yang Iya, iya. beli suplemen Iya, berapa juta, berapa puluh juta iya, iya, iya. untuk 6 bulan dan lain-lain ya. Ya. Untuk yang eating disorder eh, biayanya pendaftaran itu 300.000 ditambah 5.000 untuk biaya administrasi, jadi Sorry, 305. 300.000 untuk pendaftaran, Ya, terus ditambah 5.000 untuk administrasi kan itu 5.000 admin ya. ya biaya Ada lagi transfer. lain yang 20 kali 10 kali pertemuan itu gimana? Yang 10 kali pertemuan nanti setiap pertemuan kita akan unlock menu. Hmm. Kemudian ketika nanti unlock menu dilanjutkan dengan namanya health investment. Ya. Itu sumbangan sukarela, seberapa besar teman-teman komitmennya terhadap program yang teman-teman jalani. Nah, kita lihat kalau memang teman-teman berniat untuk tekad kuat disiplin
merasakan ini, dan itu sumbangan sukarela, Oh, ada sukarela ya, 10 kali tapi sukarela ya. ya sukarela. Entah Nggak ada range-nya gitu ya, sukarelanya nggak ada, bebas ya. bebas ya, Oke, mau oke. mau itu 100.000, 200.000, 1 juta, ya Hmm. tinggal dibandingkannya dengan 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 manfaatnya program ya. yang lain gitu kan, dan merasa oke, kok wah gue bisa apa namanya, yang kayak saya menu pertama bukan 4 kilo, wah seneng, happy, wah ini Hmm. suatu yang baik ya. Log menunya per sekali untuk 2 minggu ya. Ya, sekali untuk 2 minggu, betul. Jadi sekali menu untuk 2 minggu makan ya. Iya, dua Dan, minggu. menunya ini adalah per hari beda-beda ya. Enggak, jadi bahan ini, menunya ini kita akan berikan dalam bentuk bahannya seperti apa, proteinnya berapa gram, Ya, ya, dan ya. sayurannya berapa gram, dan kemudian nanti cara masaknya terserah Oke. terserah Maksudnya teman-teman. adalah menu ini anggaplah menunya ABCDE dan Ya, ini sama selama 2 minggu, sama betul. selama 2 minggu gitu kan? Iya, iya betul. Oke. Jadi misalnya proteinnya ayam 100 gram, maka selama Dua 2 minggu minggu setiap kali makan itu ada ayam 100 gram gitu ya. ayamnya 100 gram. Oke, oke, paham, paham, clear. Baik, oke, Ya, begitu Bapak Ibu semua. Terima kasih atas penjelasannya. eh apa Bang Ruli, untuk penjelasan ya, cukup clear, cukup jelas. Semoga nanti dengan disebarkan lewat YouTube, kita akan banyak sekali mendapatkan sebuah pencerahan dan kita akan bisa hidup lebih sehat, gitu ya kira-kira ya. ya, ya, ya. Baik, yuk selamat Terima malam, kasih. sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, terima kasih. Thank you. Thank you. Terima kasih. Oh, kita wah,